supaya teman-teman lebih biasa gitu ya. Dan kalau kasusnya hanya rumah, kayaknya nggak pas untuk kita latihan DCF-nya. Saya juga kaget ternyata ada DCF di penilaian properti residensial. Oke, pertama untuk direct cap dulu ya. Teman-teman masih ingat mungkin ya, untuk menentukan direct cap itu syaratnya apa? Syaratnya variable income yang mana? Variable income itu ada apa yang paling atas? Potensial? Hah? Buka mic-nya. Potensial gross income ya. Yang kedua apa? Hah? Efektif gross income. Yang ketiga, net ya. Net operating income. Oke, kalau PGI ini rumusnya apa? Hah? Ini kan ada nih di sebelah kiri ini. Jumlah properti yang ditawarkan. Ya, kalau misalnya kasusnya hotel lah gitu ya, supaya lebih baik. Total room available ya. Benar ya? Kali apa? Average room rate. Betul ya? Kali 365. Ya. Ini kasusnya hotel nih. Kalau yang sebelah ini apa ini? Kos-kosan. Kalau efektif gross income apa rumusnya? PGI dikali PGI tingkat dikali okupansi, Pak. Oke, tingkat okupansi. Kalau net operating income? Efektif gross income dikurangi biaya operasional. Efektif, saya tulis EG aja boleh ya. Operating expense. Nah, kalau teman-teman sudah sampai sini baru boleh dilakukan yang namanya apa? Hah? Direct cap. Ya, syaratnya di sini ya. Oke, sekarang kalau mau cari DCF sama nggak? DCF. Nyarinya begini juga nggak? Atau ada cara lain? Cara lain, Pak, lebih cepat. Saya nggak suka bertele-tele. Langsung noi aja. Saya ada PGI, EG. Langsung noi, Pak. Jadi gimana kalau DCF? Sama apa beda kalau DCF? Anung, sama beda Nung? Sama mungkin, Pak ya. Sama, nggak usah bingung ya. Sama. Yang beda hanya apa? Yang beda hanya yang kita pelajarin kemarin, gym ya. Gym ya. Dan gym ini bisanya di bagian sini. Emang boleh Pak nilai hotel pakai gym? Ya boleh-boleh aja. Tapi lebih baik ya direct ya kalau kasusnya hotel.
Ya, JIM itu lazimnya digunakan untuk penilaian rumah tinggal dan rumah toko sama tanah. Ya. Selain ini, sebaiknya tidak digunakan. Jadi hanya rumah tinggal, rumah toko, dan tanah. Ingat baik-baik, cuma rumah tinggal, rumah toko, dan tanah. Karena JIM sama dengan direct cap. 1 per direct cap. Atau JIM sama dengan, atau direct cap sama dengan 1 per JIM. Jadi sama gitu loh, nggak ada ubahnya antara PGI dan NOI. Kenapa Pak? Kok begitu? Memangnya yang punya nggak bayar pajak, nggak bayar listrik, air? Nggak bayar. Yang bayar kan si penyewa. Pajak sih dibayar ya, tapi yang lainnya kan nggak. Bahkan ada perjanjian pajaknya juga dibayar oleh penyewa. Jadi nggak ada EG-nya dia. Sorry, nggak ada NOI-nya, bukan nggak ada EG-nya. Misalnya si Anung ngontrak gitu ke rumah, salah satu rumah lah. Pasti kita juga yang bayar air sama listriknya kan. Kalau ngekos sih bisa jadi ya ada yang bayar sendiri, ada yang dibayari. Ada yang include all in. Dulu kos-kosan saya all in. Ya. Waktu saya keluar, saya lulus baru tuh dipasang yang ini. Apa namanya? Meteran. Ini ya. Pulsa listrik. Pulsa listrik. Dulu waktu di Jogja all in. Jadi listrik pakai sukanya. Tapi apa juga sih, kan nggak ada AC, nggak ada apa, paling apa yang agak boros, speaker ya biasanya, yang agak besar. Tapi listrik, air apalagi air nggak mungkin dicas beda-beda. Kecuali di apartemen. Ada tuh yang begitu, tapi itu kos-kosan ya, bukan rumah. Kalau rumah sih hampir semuanya pasti dibebankan kepada para tenan atau penyewa. Ruko sama. Tanah apalagi, nggak ada biayanya. Oke, clear ya? Sekarang kita masuk ke direct cap. Saya mau kasih contoh ya. Misalnya diketahui bahwa rumah kos disewakan dengan 60 kamar sebagai berikut. Ya. Ada kamar standar non AC, jumlah 20 kamar. 1.200.000. Ada standar AC jumlah 20 kamar. Harganya 1.500.000. Ada jumbo non AC. Harganya 1.800.000. Ada jumbo AC dengan 10 kamar, harganya 2.200.000. Kita nilai pada tahun ini, pada tahun 2020 lah. Ya, tingkat huniannya start di 50% dan diperkirakan stabil di 80%. Saya tambahkan. Sorry, untuk kasus yang direct cap, saya hide dulu ya. Biaya operasional 30%. Tingkat diskonto untuk direct cap-nya oke. Ini abaikan dulu ya. Sampai sini dulu nih.
Kita dapat keterangan ini ya. Sekarang bagaimana menghitungnya dengan menggunakan direct capitalization method? Pertama kita harus cari apa yang namanya P. P apa tadi? PGI, Pak. PGI, Pak. PGI. Setelah PGI? EGI, Pak. EGI. Setelah EGI? NOI ya. Gimana cara nyari PGI ini? Kalau kalian dapat data seperti ini. Gimana caranya? Dihitung dulu Pak, satu-satu. Jumlah. Oke, kita ketik ya, coba. Standar non AC. Tipe kamar ya. Standar non AC. Standar AC. Jumbo non AC. Jumbo AC. Jumlah kamar 20 20 10. Tarif kamar juta 200, juta 500, juta 800. Oke. Terus gimana? Kalau udah dapat begini, dikalikan. Coba dong saya diajarin. Coba saya diarahkan. Gimana? Tarifnya dijadikan 1 tahun, Pak. Dikali 12. 12 dulu. Oke, nice. Apa nih keterangannya? Jumlah bulan dalam 1 tahun. Ini supaya afdol tarif kamar per bulan ya, supaya nggak salah ini ya. 12 ya, betul ya? Ya, Pak. Belum 13 kan? Oke, terus yang sini namanya apa ini? Hah? PGI ya? PGI, Pak. Ini, kali ini, kali ini. Benar ya? Benar nggak sih kira-kira? Saya soalnya Iya, nggak Pak. pernah ngerjain ini nih di dunia nyata. Benar ya? Oke. Kita baca lagi soalnya ya. PGI-nya udah nih. Terus tingkat hunian ini saya hapus saja ya, biar nggak bingung kan pakai daerah. Tingkat hunian stabil di 80% katanya. Kalau habis PGI apa? EGI ya. Effective gross income ya. Tingkat hunian berapa? 80%. Berarti effective gross income-nya sama dengan ini kali ini ya. PGI, Pak. Betul ya? Iya, Oke. Pak.
Kalau efektif gross income-nya sudah ketahuan, sekarang apa? NOI, Pak. NOI rumusnya apa? EG dikurang operating expense. Oke, operating expense-nya berapa? 30% profit. Sama dengan ini kali ini ya. OI-nya sekarang ya. Sama dengan OI-nya gimana? EG dikurang operating expense. Oke. OI-nya udah ketahuan nih. Tingkat diskontonya 10%. Nilai properti berapa? Sama dengan P sama dengan I dibagi R ya. Oke. 6.316 juta. Sekian nilainya. Benar nggak ini? Sama nggak? Oh, beda. Tarifnya sama, kalau nggak salah ya. Sama ya. Jadi ini yang udah dirapi-rapihin gitu lah. Biar estetis kata orang-orang sekarang. Estetik ya. Bahasa Indonesia estetis. Mudah ya pakai di CM ini ya, direct cap ya, teman-teman. Ada kendala nggak di sini? Hah? Ada yang masih agak bingung gitu untuk direct cap? Ini mana SMP juga bisa, Pak. Ngebagi doang itu, ya saya setuju sih. Nah, sekarang handicap-nya ya, saya mau jelasin. Biasanya handicap-nya adalah bukan di sini. Ini semuanya bisa didapatkan ya. Yang cukup sulit di lapangan untuk ditentukan adalah ini, tingkat diskontonya. Kenapa? Karena kalian harus dapat data pendukungnya di lapangan. Nah, data pendukung yang kadang-kadang nggak ketemu. Data pendukungnya nggak ketemu gitu. Apa benar tingkat diskonto untuk properti yang kita nilai 10%? Dari mana kita mengukur keyakinan kita? Dan ingat ya, syarat untuk bisa mengaplikasikan direct cap ini adalah tingkat hunian itu telah stabil. Ya. Tingkat hunian itu syarat utamanya harus stabil. Jadi kalau tempat kos kalian sudah stabil di 90 atau 95% ya, efektif gross income-nya ketahuan, net operating income-nya juga bisa dilacak, itu kalian boleh langsung menggunakan direct cap. Ya, seharusnya kalau penilaiannya benar, angka ini akan kurang lebih sama dengan pendekatan lain, misalnya menggunakan pendekatan biaya. Kurang lebih ya.
Nggak mungkin sama persis. Kalau sama persis, pasti kalian yang ngada-ngada. Berarti diatur-atur angkanya supaya sama. Antara Anung sama Andika, itu juga pasti nilainya beda. Ya, entah beda 10.000, entah beda 1 juta, entah beda 100 juta. Pasti beda. Terus mana yang benar, Pak? Ya, dilihat aja prosesnya gitu ya. Itulah ujian penilaian itu nggak pernah melihat angka, tapi melihat proses. Dan cara berpikir, way of thinking-nya. Jadi jangan sampai ada di benak kalian bahwa nilai itu harus sama antara satu dengan yang lain. Kalau lagi ujian pilihan ganda, ya saya setuju nilainya harus sama yang ada di jawaban itu. Tapi kalau lagi praktek penilaian, nggak mungkin nilai itu sama. Pasti beda. Tapi bedanya dikit, nggak banyak ya. Dan nilai itu opini. Bukan matematika. Oke, kalau sampai sini nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Pak izin Pak, Ya. buat potensial gross income-nya itu misalnya di lapangan kita pakai data tahun ini, tahun lalu, atau forecasting tahun depan Pak? Potensial gross income tahun ini, tahun penilaian. Kalau semisal di tahun ini ya, walaupun kita nilainya di pertengahan bulan, tapi kita udah tahu jumlah kamarnya berapa, tarif kamar sama langsung kali 12 bulan dan tingkat huniannya kalikan, berarti pakai tahun ini ya Pak ya? Iya. Jadi bahkan di tanggal itu ya. Karena kan penilaian itu ada tanggalnya, cut off date. Nah, cuman tingkat okupansinya ini boleh keyakinan kalian. Misalnya waktu kalian nilai per tanggal itu, per hari itu, tingkat huniannya lagi di bawah. Kebetulan ya. Tapi ketika kalian lihat historisnya sebenarnya dia stabil di angka 70%. Tapi waktu kalian nilai, bukan kalian nilai, waktu hari kalian inspeksi, tingkat huniannya ada di 6-7%-an gitu misalnya. Tapi agregatnya 70%. Itu boleh pakai 70%. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Karena syaratnya direct cap ini adalah stabil. Jadi harusnya semuanya sudah stabil. So nggak stabil, nggak boleh pakai direct cap. Nah, cuman kalau penilaian di kita ini agak unik ya. Saya juga heran sebenarnya. Kenapa lebih suka orang melakukan proyeksi panjang-panjang daripada pendek-pendek? Kalau dulu ya, cerita-cerita penilaian sesepuh, termasuk Pak Amin gitu ya, managing partner saya waktu zaman kerja sama bule, mereka itu rata-rata bikin DCF cuma 3 tahun, setelah itu langsung di direct. Jadi kertas kerja penilaiannya itu cuma 2 lembar. 3 tahun direct, 3 tahun direct gitu. Cuman waktu presentasi memukau ya, orang langsung percaya aja ngangguk-ngangguk. Mungkin efek juga karena bule ya. Orang kita langsung percaya. Coba sekarang direct cap 3 tahun. Pasti penilainya nanyanya macam-macam. Kliennya nanya macam-macam. Belum lagi auditor dan seterusnya. Tapi saya termasuk yang pernah buat PCF 3 tahun. Dan saya terus men-encourage orang untuk memberanikan diri gitu. Ya. Bukan memberanikan, artinya mengencourage pola pikir orang bahwa semakin panjang proyeksi itu adalah semakin besar opportunity untuk bias. Ya. Ada lagi? Mungkin kita akan lebih banyak diskusi ya, karena materinya sebenarnya relatif singkat. Nah, kalau kalian nggak mau diskusi, saya kasih soal.
Saya belum buat soalnya, langsung saya buat di sini ya.
Oke, coba kerjakan ini. Coba dibaca dulu ya. Kira-kira butuh berapa lama? Kos Asiroja ini kosan saya dulu. Setengah jam cukup. Cukup ya. Cukup? Cukup, Pak. Ketua kelas mana? Cukup ya? Ya, Oke. Oke, silakan dimulai ya. Setengah jam ya. Siapa yang mau coba volunteer? Pak, mau nanya dulu, Pak. Ya, silakan. Itu yang operating expense itu yang 35% itu buat apa ya, Pak? Sorry, itu dihapus ya. Jadi pakainya yang 4 itu ya, Pak? Yang 4 itu ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Ini udah saya hapus nih. Mbak Aula, tolong sekalian kirimin ke saya ini ya. Screenshot. Baik, Pak. Oke, siapa? Ada yang mau volunteer? Presentasi hasil oret-oretannya. Ingat ya, ini penilaian, nggak ada benar, nggak ada salah opini. Itu harus dicamkan betul itu. Opini. Saya boleh, Pak. Oke, silakan. Saya stop ya. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Halo. Ya, udah. Udah saya. Nah, jadi pertama seperti yang diketahui di soal, saya mencatat dulu tipe kamarnya, jumlah kamar, lalu tarifnya tadi yang per bulan. Kemudian saya kalikan antara jumlah kamar sama tarif, terus dikali juga dengan 12 karena biar mencari tahu hitungan dalam 1 tahun. Lalu habis itu saya jumlahkan, dapat hasil untuk potensial gross income-nya 660 juta. Kemudian diketahui tingkat hunian 90%, sehingga didapatlah efektif gross income-nya sebesar 594 juta. Lalu untuk operational expense-nya tadi, ini kan tidak Kamu ada. hapus saja ya. Iya, tidak ada operational expense-nya. Jadi perinciannya adalah sebagai berikut: listrik, air, maintenance, keamanan. Nah, ini sebagai berikut dari pendapatan efektif, lalu ada yang dari pendapatan potensial, kemudian dikali kalau yang efektif dikalinya dengan yang efektif gross income, kalau yang potensial dari potensial gross income. Kemudian dijumlahkan sehingga dapat NOI-nya. Lalu mana jumlahnya operational expense yang ini 171 ini ya? Iya, yang ini Pak. Mohon maaf, yang ini. Ini dijumlahkan dapat operational expense-nya yang 171. Kemudian untuk NOI-nya tinggal dikurangi antara EGI sama operational expense. Lalu untuk
yang tingkat diskontonya kan kalau misal di soal tidak diketahui. Jadi saya di sini menggunakan asumsi. Jadi dari data sewa saya rata-rata sehingga dapat sekian, lalu data jualnya saya rata-rata, kemudian data sewa saya bagi dengan data jual sehingga dapat 11,78. Kemudian tinggal saya bagi antara NOI sama angka 11,78. Dapatnya 3.587.956.659 rupiah. Seperti ini, Pak. Oke, nice. Ada yang berbeda atau ada yang mau presentasi lagi, teman-teman? Coba tetap tunjukin, Mas. Yang tadi. Oke, ini angkanya 3,58 miliar ya. Ada yang mau menyanggah atau ada yang mau mempresentasikan dengan opini yang berbeda mungkin? Saya di hasil akhirnya beda, Pak, sama Oke. Discount rate-nya. Oke, boleh Tiara. Coba ya. Mas Eno stop dulu. Thank you, Mas. Baik, Pak. Terima kasih kembali. Nice presentation. Ini, Pak, saya diskon rate-nya itu dari masing-masing dulu saya cari data sewa per data jual, lalu saya rata-ratakan. Terus untuk mencari value-nya itu. Angkanya sama apa beda nih? Mirip ya tadi? Mirip, cuman mungkin pembulatannya ya, Pak, atau Oke. gimana? Si Mas Eno tadi berapa? 3,58 ya? Seno tadi berapa? Kalau saya 3,5, Pak. 3,5 M. Ya, sama dong ya. Sama ini Tiara angka kamu sebenarnya, cuman bedanya kamu dari diskon rate-nya ya, yang di rata-rata ya. Kalau Seno dari data jual sama sewanya. Yang angkanya itu mestinya Pak, sama. Kan punya saya 3572 itu, punya Seno tadi 35 berapa gitu, kayaknya beda sih Pak tadi saya lihat. Dan di mana itu bedanya ya? Kalau saya 3.587. Kalau kamu ini gimana nih? Dari NOI-nya sama, Tiara? NOI-nya sama Seno? Pak. Itu Pak sama. bedanya kalau Seno tadi kan data jual sama data sewanya itu dirata-ratakan. Semuanya baru dicari persentasenya. Kalau saya dicari persentase satu persatu baru dirata-ratakan gitu. Oke. Ini persentasenya 11,8. Coba diiniin, Mbak Tiara. D27-nya. D27-nya kamu ini. Ya, gituin. Si Seno berapa tadi? 11. Ini dia 11,83. Seno 11,78 kamu ya? Saya 11,78, Pak. Oke. Nggak ada masalah ya. Semuanya boleh digunakan. Hanya saja ada keterangan nih, kondisi bangunan lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk gitu. Nah, saya mau tahu di sini teman-teman ada nggak yang melakukan adjustment terhadap datanya? Kan udah belajar pendekatan data pasar ya? Ada, Pak. Ada. Siapa? Siapa ini? Saya, Pak. Siapa itu ya? Nggak nongol dia. Siapa? Diana, Pak. Diana, oke Diana coba presentasi ya. Thank you ya Tiara ya, bagus presentasinya. Diana, silakan. Ya memang terbatas saya kasihnya ya, pokoknya kondisi bangunan aja. Maka sebaiknya dilakukan adjustment ya supaya sama. Saya mau ngeliat pola berpikirnya gimana ya. Sudah terlihat belum, Pak? Oke, terlihat ya. Gimana Diana?
Jadi saya tuh nyoba-nyoba tadi pakai caranya Seno juga, pakai caranya Tiara, terus juga adjustment, Pak. Oke, yang Terus di-adjust gimana? Terus karena cost A itu kan lebih baik daripada cost yang mau dinilai, itu jadi Kamu dikurangin, adjust. Pak. Ya, dikurangin. Saya buat 1%, min 1%. Kemudian yang B kan sama lebih baik, jadi saya kurangin. Terus yang C karena kurang lebih jelek, jadinya saya tambah 2%, Pak. Terus kamu tambah 2%. Iya. Oke. Lebih ini jelek kan ya. Iya, ini kan tadi saya dapat kayak caranya Tiara tadi, Pak. Jadi data sewa dibagi data jual, terus presentase diskon rate-nya saya adjust. Terus saya rata-ratakan ketemunya 11,83%, Pak. 11,83 ya. Iya. 11,83 kayak punya Tiara dong ya? Enggak ya? Tiara berapa tadi? Iya, sama Pak. Saya 11,83 tadi. Karena kamu minus 1 di plus 2 ya, jatuhnya sama aja ya. Coba saya ganti ya Pak biar beda. 1 aja coba biar ini ya sama. Ini ya. Oke. Ini kalau ya menurut opini saya ya, ini memang yang paling tepat sebenarnya. Cuman ada sedikit nih si Diana prosesnya agak lompat aja. Sebenarnya yang di-adjust ya Tiara, bukan ininya ya, bukan discount rate-nya. Ingat ya, ketika teman-teman melakukan adjustment itu, bukan ini yang di-adjust ya. Tapi value-nya nih, ini yang harusnya di-adjust nih Tiara. Ya, misalnya data jual kamu plus 5%, data sewa kamu plus 5%. Cost B juga sama nih, kamu plus. Kamu minus, sorry ya. Cost C-nya kamu plus. Tapi di masing-masing angka ini nih yang kamu plus nih, Tiara. Ya. Jangan waktu udah ketemu discount rate-nya. Ya. Jadi di sininya ya nih yang dilakukan adjustment. Walaupun ini nggak sepenuhnya salah, boleh aja. Cuman by proses lebih baik waktu di sini. Karena kalau kalian menggunakan direct comparison method ya untuk penilaian menggunakan pendekatan data pasar kan yang di-adjust itu ini ya, bukan hasilnya sebenarnya. Tapi datanya nih. Boleh juga misalnya Pak ini kan data penawaran, saya adjust dulu deh. Saya jadikan data transaksi dulu. Kalau ada yang mau begitu juga boleh, tapi kalau ini diasumsikan sebagai net price ya, artinya sudah menjadi transaksi hipotesis, ini juga boleh langsung digunakan. Oke? Jadi that's good dari Diana ya. Sudah mempresentasikan. Izin bertanya, Pak. Oke. Tadi yang Bapak maksud yang adjust itu data sewa juga atau hanya data jual ya, Pak? Dua-duanya. Oh, iya. Baik. Tadi nggak kelihatan soalnya, Pak, waktu Bapak nunjuk ini itu. Pointernya nggak kelihatan. Dua-duanya di-adjust, ya. Kanan-kiri di-adjust. Baik, terima kasih, Pak. Nanti kalau misalnya menggunakan pendekatan data pasar, itu dilakukan adjustment di situ ya. Jadi otomatis hasilnya nanti akan ngikutin adjustment di atasnya. Dalam hal ini yang diketahui kan hanya bangunan yang di-adjust ya. Siapa tahu nanti lokasi juga, ada bentuk tanah, ada luas tanah gitu loh. Ya. Tapi overall teman-teman sudah bisa ya menggunakan pendapatan dengan metode direct cap. Atau ada yang masih mau ditanyakan, ada yang masih belum clear. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk tadi kan data pembandingnya yang lebih bagus itu kan ada di harga 3M dan 3,5M. Dan untuk yang paling buruknya itu 2,5M ya, Pak.
Berarti nilai hasil hitungan kita itu harus berada di antara 2,9 sampai 3M gitu apa enggak, Pak? 2,9 sampai 3,5 M. Iya. Iya, kalau datanya cuma sebatas ini, iya. Berarti kalau nilainya di atas itu atau di bawah itu salah gitu, Pak? Dapat dianggap Bukan salah? salah, bukan salah. Ingat, di penilaian itu nggak ada yang salah, nggak ada yang 100% benar ya. Kecuali di ujian ya, hanya di ujian yang salah benar ya. Tonton harus camkan, ingat baik-baik itu ya. Nggak ada salah, nggak ada benar dalam penilaian. Cuman ya, yang paling akurat seharusnya adalah nilainya kalian nanti antara ini sama ini. Yang paling kecil sama yang paling besar. Pak, rentang harganya berapa kalau ditanya sama klien? Ya di antara ini, Pak. Kalau keterangan, apalagi keterangannya hanya sebatas ini ya, teman-teman. Tapi kalau keterangannya itu ternyata lebih banyak nanti di lapangan ditemukan variabelnya ternyata jomplang banget, ya bisa jadi di bawah ini. Sangat mungkin. Ini kan kita bicara ketika data comparable-nya itu sebanding atau identik. Hanya ada satu variabel di sini yang nggak identik, yaitu kondisi bangunan misalnya. Tapi ketika di lapangan banyak variabel lain yang ternyata nggak identik, misalnya yang dinilai luas tanahnya 20.000. Ya, datanya hanya ada 1.000, 1.500, 2.000. Dari sini aja udah ketahuan nggak sebanding gitu. Jadi bisa jadi nanti angkanya, misalnya di sini 10 juta, ini 12 juta, ini 13 juta, bisa jadi nggak segini. Di bawah ini mungkin. Hasilnya bisa jadi 8.500.000 per meter ya misalnya. Mungkin aja guru. Tapi kan sebenarnya ya, theoretically sebenarnya ini nggak bisa digunakan untuk menilai ini. Theoretically ya. Kenapa? Jauh sekali perbedaan luasnya. 20 kali lipatnya, ini mungkin sekitar 15-an kali lipatnya, ini 10 kali lipatnya. Luasnya. Tapi nggak ada data lain gitu loh. Mau gimana kita? Jadi harus dipakai kan. Kamu udah survei keliling satu kampung dikelilingin, wah nggak ada Pak. Yang ditawarin 2 hektar, adanya kecil-kecil nih ketemunya nih. Ada tanah 3 hektar, 4 hektar nggak dijual. Masa mau dipaksa dijual? Pak, kalau dijual berapa? Nggak boleh ya nanya data begitu. Misalnya ada yang punya tanah luas 3 hektar. Dia nggak jual, tapi kamu kenal nih sama yang punya tanah. Pak, kalau misalnya dijual, Bapak nawarin berapa? Terus kamu catat itu sebagai data, nggak boleh. Ya, dia nggak willing to sell ya. Syaratnya nggak willing to sell and willing to buy. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Izin mengkonfirmasi Pak. Itu tadi data sewanya di adjust juga ya Pak? Sama, dua-duanya di adjust. Itu data sewanya kenapa di adjust ya Pak? Bukannya itu udah kepastian yang diinginkan pemilik untuk dapatkan hasilnya Pak? Udah. Data sewa itu kan persen dari ini kan Pak, dari data jual itu Pak. Bukan, data sewa si pembeli mau nyewakan segini gitu loh. Tapi kan kondisi asetnya nih si cost A ini lebih baik. Kamu kan harus bawa cost A ini menjadi sebanding dengan cost A si Roja sebagai objek penilaian kita kan. Jadi itu bukan cap rate gitu? Hah? Bukan cap rate itu Pak? Cap rate ini cap rate. Kan pertanyaan saya gimana gitu loh, kamu nyari 10% ini. Ini kan soal, kalau di lapangan memang dapat 10% ini. Kalau di lapangan kamu ketemu data begini nanti.
Jadi diadjust juga gitu, Pak? Diadjust, harus diadjust. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena ini kan pakai data pasar, market comparable sebenarnya. Jadi diadjust. Nah, yang susah adalah si cost A itu ngejual ya, tapi nggak nyewakan. Ini asumsinya dia dijual dan disewa ya. Dijual dan disewa. Pernah kan lihat plang dijual atau disewakan? Pernah nggak si Putri ini? Pernah ngelihat? Pernah, Pak. Pernah. Ada yang dijual doang tapi kan, ada yang disewa doang. Benar nggak saya? Iya, Pak, benar. Nah, kalau misalnya ya, ternyata cost A itu nggak dijual. Nggak disewa. Cost B nggak dijual. Cost C yang dijual disewa. Kalian harus dapat data lagi nih. Dan semua data pembanding ini harus dibawa dulu ke objek penilaian kita. Kalau nggak gitu, nggak bisa dapat juga angkanya. Kebayang nggak? Misalnya cost A hanya nyewa, cost A hanya jual, cost B hanya nyewa. Ya, jadi berapa lagi? 385. Cost C baru jual dan sewa. Berarti ini kan kalian harus dapat data pembanding jual dan harus dapat data pembanding sewa. Data pembanding sewanya bolong 1, data pembanding jualnya bolong 1 gitu. Jadi cari data lain. Tambah lagi cost D. Cost D 2.950.000. Cost E sewa nih, ya. 2.370.000 misalnya. Baru bisa dipakai ini masing-masing dapat 3 data. Ya, ini di-adjust semua. Data jual di-adjust. Data sewa di-adjust. Ini dapat dua-duanya, ini dijual disewa, cost C. Cost D dijual doang, cost D disewa doang. Tarik semuanya. Baru di average begini. Bukan di average ya, artinya nanti ketika di kertas kerja ya, data jual ini kalian dapat berapa, bukan average sebenarnya ini. Nanti ada pembobotan lagi ya. Nanti ada pembobotan. Bagaimana cara membobotnya? Membobotnya adalah yang paling sedikit adjustment harusnya paling besar dibobot atau paling kecil? Besar, Pak. Di sini ada jauh lebih buruk, misalnya saya tambahkan. Ini jauh lebih baik. Berarti yang paling buruk harusnya bobotnya lebih besar atau lebih kecil? Kalau pakai pembobotan. Kecil ya. Yang jauh lebih baik, kecil apa besar? Besar. Kok gitu? Ya kecil juga dong. Iya. Mendekati besar, Pak. Sama dong, kecil juga. Ya, jadi jangan dilihat buruk baiknya. Jauh apa enggak jauh dia? Ya. Jadi jangan berpikir kalau lebih baik bobotnya lebih besar, lebih buruk bobotnya lebih kecil. Kalau lebih baik bobotnya lebih kecil, kalau lebih buruk bobotnya lebih besar. Enggak, sama. Ya, cari yang paling mendekati. Buruk atau baik itu masalah plus minus aja, ya. Tapi plus minusnya berapa itu kan buruk banget nggak sih dibanding objek, baik banget nggak sih dibanding objek gitu loh. Ini sama adjustment-nya ya, misalnya sama-sama 5%.
Lebih buruk berarti ditambah 5%. Kalau lebih baik di minus 5%, sama-sama 5%. Angka absolutnya sama. Sama-sama 5. Ini minus 2,5%. Ini minus 2,5%. Ini plus 2,5%. Harusnya bobot ketiga ini lebih besar daripada bobot yang ini. Benar ya? Jadi nanti kalian buat 2 kertas kerja. 1 kertas kerja data jual. Selanjutnya kertas kerja data sewa. Setelah didapatkan angkanya ya, misalnya indikasi harga jual adalah, indikasi nilai jual adalah X, indikasi nilai sewa adalah Y. Berarti indikasi tingkat diskonto adalah Y dibagi X. Ya, sewa dibagi jual. I dibagi V. Itu kan rumus R ya. Oke, sampai sini clear? Izin bertanya, Pak. Oke. Berarti buat presentase penyesuaian antara data jual sama data sewa itu harus sama apa beda, Pak? Kan kalau presentasenya sama, hasil R-nya sama aja kayak pas belum disesuaikan gitu, Pak. Persentasenya ya nggak mungkin sama. Karena kan misalnya ya, kasusnya begini. Cost A ini dia cuma jual, Mas. Yang sama itu misalnya cost C. Adjustment di data jual, adjustment di kertas kerja harga jual dan adjustment di kertas kerja harga sewa itu sama. Karena cost C itu menyewakan dan menjual. Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Kalau ini kan enggak. Data cost B ini hanya masuk di kertas kerja nilai sewa. Karena dia nggak jual. Gitu. Beda sama kasus tadi. Kasus tadi itu seakan-akan semuanya menjual dan semuanya menyewakan. Tapi di lapangan kan kasus seperti itu nggak semuanya dapat. Untung kalau kalian dapat, bisa langsung digunakan. Kertas kerjanya bisa dibarengin. Tapi jarang orang ngejual dan nyewa. Yang lumayan banyak itu ruko biasanya. Tapi kalau rumah jarang. Ya dia jual, kalau nggak ya dia sewa. Udah gitu. Tapi kalau ruko, ya biasanya ada aja tuh, ada yang ya ngejual ya ayo, ya disewakan ya ayo gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Udah cukup jelas ya? Oke. Sekarang kita coba ke DCF ya. Ini sama. Kita pakai, sebentar, saya tutup pintu dulu.
Oke. Diketahui data-data sebagai berikut ya. Diketahui data-data sebagai berikut. Jadi baca ya, saya nggak bacakan. Nah, coba hitung menggunakan metode discounted cash flow. Saya akan jelaskan sedikit ya. Dan saya harap teman-teman setelah ini bisa langsung menerapkan di kertas kerjanya masing-masing ya. Oke. Diketahui kamarnya ada berapa ini? 60 ya. Tarifnya masing-masing seperti ini nih. Ada yang 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000, 2.200.000 ya. Kita nilai di tahun 2020. Ya, tahun 2020 ya. Ini sebenarnya nggak perlu pakai tahun lah. Saya nggak suka pakai tahun gini ya. Nggak ada istilah tahun fiskal di penilaian sebenarnya. Apalagi penilaian properti. Jadi jangan dipusingin. Ini tahun 1 itu tahun berapa sih dari sekarang? Nggak ada istilah begitu ya. Adanya tahun 1 proyeksi, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi tahun ke-1 ini nggak usah dipusingin, begitu ya. Ini tahun ke-1 ini tahun 2020 atau tahun 2021. Nggak peduli, mau tahun berapa aja, silahkan. Karena nggak ada pengaruhnya ya. Yang benar ini adalah tahun proyeksi. Kita lagi buat discounted cash flow untuk property valuation, bukan business valuation ya. Nggak ada kaitan sama laporan keuangan, istilah tahun fiskal, dan seterusnya ya. Jadi jangan dipusingkan. Oke? Saya tambahkan lagi berarti di sini. Di tahun ke-5. Nah, benar. Oke. Penilaian dilakukan tahun 2020, tingkat hunian pada tahun 2020 60%. Tahun ini maksudnya, tahun penilaian ya. Tingkat hunian stabil di 80% pada tahun ke-5. Biaya operasional 40% dari gross profit. Tingkat diskonto 14%, growth pada akhir proyeksi 4%, dan growth pendapatan atau growth tarif sebenarnya. Growth tarif kamar per tahun 5%. Hitung nilai properti dengan metode discounted cash flow. Dengan masa proyeksi periode spesifik, periode eksplisit sebenarnya ya. 5 tahun. Ini saya ngambil dari dosen sebelumnya nih. Coba dihitung, oke? Kalau kita lihat sebenarnya yang hanya perlu diperhatikan dalam metode discounted cash flow ya, dan saya rasa semua teman-teman sudah bisa melakukan perhitungan sampai net operating income. Hanya saja ya, yang di sini nggak ada keterangan ya, adalah pada tahun kedua, ketiga, keempat, ini tingkat huniannya berapa persen? Dia nggak guru. Pertanyaanmu pasti pertama itu. Ya, karena sisanya sebenarnya udah tahu semua. Benar nggak, Ruh? Betul, Pak. Betul. Semuanya ada keterangannya. Hanya yang ini nih yang masih tanda tanya besar. 2, 3, 4. Tahun 1 ada keterangannya, benar nggak? 60%. Ya. Tahun ke-5 ada keterangannya, 80%. Nah, tahun diantaranya nih yang mengira-ngira. Jadi gimana, Pak? Ya, kalau soalnya seperti ini, silahkan Anda berkreasi. Bukan berkreasi, maksudnya berpikir kreatif ya, bukan berkreasi. Kita bukan lagi kuliah seni soalnya.
Tapi berpikir kreatif. Kalau berpikir kreatif itu di semua major harus berpikir kreatif ya. Mulai pedagang asongan sampai Sandiaga Uno berpikirnya kreatif. Termasuk kita. Bagaimana Pak maksudnya berpikir kreatif? Ya, kalau tahun pertama 60%, tahun kelima 80%, atau tahun periode akhir periode proyeksi 80%, kan berarti ini diantaranya kan. Benar nggak? Kalau saya buat aja. Peningkatannya stabil setiap tahun 5%. Jadi 65, 70, 75. Saya sambil makan nggak apa-apa ya? Lumayan lapar. Kalau udah ini kan udah tahu semuanya. Sampai NOI. Ya. NOI udah ditentukan paling di sini. Nah, apa sih Pak bedanya diskon faktor sama tingkat kapitalisasi? Tingkat kapitalisasi itu adalah istilah ya. Istilah dalam direct cap. Sebenarnya di sini yang benar adalah tingkat kapitalisasi. Nah, ini capitalization rate. Ini juga namanya tingkat kapitalisasi sebenarnya. Tapi ketika kalian menggunakan DCF, istilahnya berubah. Jadi discount rate. Atau bahasa Indonesianya adalah tingkat diskonto, bukan capitalization rate. Ya, lantas capitalization rate itu di mana Pak? Nanti di akhir periode eksplisit, di akhir tahun terminal. Kalau diketahui tingkat diskontonya 14%, berarti kita aplikasikan 14% ini untuk setiap tahun periode. Ya, nah di sini diketahui ternyata growth akhir proyeksi adalah 4%. Maksudnya adalah growth NOI sebenarnya ya. Sehingga berapa tingkat kapitalisasinya? Tingkat kapitalisasinya adalah tingkat diskonto dikurang growth NOI. Ya, D-R. Yang memperkenalkan namanya Gordon. Sehingga istilah ini dikenal dengan istilah Gordon Growth Model. Gordon Growth Model. Rumusnya adalah tingkat kapitalisasi, tingkat diskonto dikurang dengan growth. R dikurang G. Dapatlah terminal capitalization rate. Atau kalau kalian malas ngomongnya ditambah terminal, langsung bilang cap rate-nya boleh. Tapi yang ini jangan bilang cap rate, namanya tingkat diskonto. Ya. Rumus dari tingkat diskonto dijadikan diskon faktor gimana sih? Nah, rumusnya ini sederhana. 1/1 plus I pangkat N. Yang mana ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. 1/1 plus I pangkat N. I itu apa, Pak? I itu tingkat diskonto. I itu interest, kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya. Atau rate. Ya. 1/1 plus I pangkat N. N itu apa? N itu tahun. Ya. Nah, ini rumusnya. Sudah belajar time value of money kan ya? Udah dapat kan? Ya harusnya. Sudah, Pak. Nggak perlu saya jelasin ya, masih ingat ya. Membalik aja sebenarnya. Membalik tingkat diskonto menjadi angka desimal ya.
Tapi tingkat diskonto ini nggak bisa, dia kan semakin lama ya, berarti kan harusnya terdiskon semakin besar. Terdiskon semakin besar. Jadi semakin panjang proyeksi akan semakin besar diskon faktornya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi terdiskon semakin besar. Nah, kalau udah ketemu sampai diskon faktor, berarti PR kita sekarang adalah menentukan tingkat kapitalisasi terminal. Tingkat kapitalisasi terminal, ingat ya, kalau periodenya stabil di tahun kelima, berarti periode eksplisitnya adalah apa? N+1. Ya, N+1. Dalam hal ini adalah sama dengan ini tambah 1. Tahun ke-6. Tapi tahun ke-6 ini jangan diambil lagi NOI-nya, tapi langsung diambil terminal value-nya. Jadi NOI tahun ke-6 ini, ya, NOI tahun ke-6 ini, langsung kalian kapitalisasi. Rumusnya adalah NOI dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Tingkat kapitalisasinya dari mana? Discount rate dikurang apa? Discount rate dikurang apa ini? Growth. Oke. Ini namanya apa? Namanya apa ini? Hasil dari NOI dibagi tingkat kapitalisasi di tahun terakhir ini istilahnya apa? Bani. Apa, Ban? Maaf Pak, tadi gimana Pak? Istilahnya apa ini? 6,844 miliar ini. Nilai properti bukan Pak? Belum. Tiara apa Tiara? Terminal value bukan? Nice. Namanya terminal value ya. Kalau saya supaya kerjaannya kelihatan terdengar lebih mahal ya, istilahnya disusah-susahin. Biasa kerjaan konsultan ya. Supaya klien mikir, oh iya, nggak rugi juga nih gue bayar segini nih si konsultan. Biasanya lebih keren, present value terminal value. Sorry, future value terminal value. Nilai masa depan dari terminal value. Ya, pertanyaannya adalah, yang future ini kan harus ditarik ke tanggal penilaian kita. Benar ya? Tiara? Harus di present value kan. Yang future tadi kita present kan. Dengan cara apa? Sama, dikalikan juga dengan diskon faktor. Nah, ini adalah angkanya. Nah, jadi yang disebut terminal value sebenarnya yang ini. Ya, ini namanya future value terminal value. Atau future terminal value boleh. Ini baru present value terminal value atau future-nya dihapus jadi terminal value. Terus berapa nilai properti, Pak? Ya, dijumlahkan aja. Present value dari net operating income setiap tahun. Ingat ya, harus di present value-kan dulu. Ditambah terminal value. Inilah nilainya. Cukup simpel ya. Kok gampang banget Pak penilaian? Sampai bilang susah. Makanya kalau ada dosen yang bilang penilaian susah, mungkin dia jarang berpraktek.
Karena udah di praktek sebenarnya bukan susah. Ya. Tapi ribet. Antara ya menampung aspirasi klien dan menganalisis data yang kita punya. Cuman di situ aja tantangannya. Satu. Yang kedua, kadang-kadang klien mintanya buru-buru atau tugas yang diberikan kepada kalian yang harusnya penilaian itu idealnya 2 minggu, disuruh 3 hari sama bosnya. Misalnya sama kalau di DJK-nya sama kaditnya, itu eselon 1-nya, kasih perintah. Turunlah sampai ke kalian, penilai pelaksana. Idealnya 2 minggu, diminta ngerjain 3 hari. Itu susah. Dipersusah maksudnya. Ya, karena waktunya harusnya 2 minggu jadi 3 hari gitu loh. Tapi pada dasarnya penilaian ini selama datanya available, bisa dianalisis, ya begini-begini aja. Sampai sekarang saya masih pakai model ini. Ya mungkin beda-beda sedikit strukturnya, tapi gambaran besarnya sama. Sama. Dari Damodaran juga pakainya ini kok. Nggak ada yang beda, sama ya. Nanti kan pertanyaannya kalau di commercial property dapat 40% itu dari mana? Ya, kalian kan harus analisis laporan keuangannya, past performance-nya. Menentukan yang ini 60, yang ini 65 gitu. Ini 70 itu dari mana sih? Ngira-ngira, Pak. Ya, ngira-ngira, saya tahu. Semuanya juga ngira-ngira. Tapi ngira-ngiranya ada dasarnya nggak? Boleh nggak ini? Dari 60 saya buat 70. Ini saya buat 80. Saya buat 75 lagi turun. Saya buat naik lagi 80. Boleh nggak? Boleh. Oh, ternyata trennya dulu nih, Pak. Sekitar 5 tahun ke belakang kurang lebih begini. Naik turun dia. Jadi saya buat juga naik turun. Boleh. Terus ada yang lain bilang bahwa ya memang naik turun sih, tapi saya yakin ini naik terus. Kalau ngelihat pasarnya nih Pak, dia udah punya captive market nih. Terus juga 5 tahun ke depan kayaknya nggak ada hotel baru yang beroperasi di sekitar sini. Saya udah cek nih, datanya di BPS misalnya. Atau di suku dinas investasi. Atau ke BKPM. Nggak ada Pak. Belum ada proses perizinan yang masuk untuk bangun hotel nih 2-3 tahun ke depan. Saya yakin ini bisa langsung naik nih. Oh, dia berargumentasi begitu, it's okay. Terus ada yang pakai diskon rate-nya 14%, ada yang pakai 13,5
aja. Ini bukti bahwa ini stabil itu. Tapi kalau saya biasanya tahun keempat dan tahun terakhir dan 1 tahun sebelum terakhir periode eksplisit, akhir periode eksplisit, itu saya samakan. Jadi membuktikan bahwa tahun 4 dan tahun 5 ini udah stabil gitu loh. Ini adalah sinyal sekaligus argumentasi saya ya kepada pemberi tugas bahwa penilai ini meyakini di tahun ini stabil. Dari mana stabilnya? Dari tingkat okupansinya. Tapi coba lihat growth pendapatannya. Stabil apa enggak? Naik ya. Naik ya. Ini naik loh. Ini juga naik. Naik berapa persen coba? Oh ini. Masih naik 5%-an. Masih naik 5%. Nah, kalau lihat di sini naiknya 12,5%. Ini 13,08%. Tapi di sini naiknya udah kecil, hanya 5%. Kenapa? Karena ternyata kenaikannya hanya berdasarkan tarif. Tingkat okupansinya sudah stabil gitu. Tingkat okupansinya sudah stabil. Sudah jelas sampai sini? Ada yang mau bertanya? Mungkin nanti saya akan kasih tugas ya untuk menyusun DCF. Nggak ada pertanyaan. Tadi di diskon di direct banyak. Ini malah nggak ada. Hah? Izin bertanya, Pak. Kalau stabil ini dikatakan stabil itu kalau pendapatannya naik terus atau bisa juga turun terus dikatakan stabil, Pak? Bukan pendapatan. Ingat yang saya bilang tadi. Yang dibilang stabil itu okupansi. Oh, okupansinya ya, Pak? Okupansi. Ya, okupansi. Kalau pendapatan, biaya itu naik turun biasa. Tapi okupansi yang dibilang stabil tuh. Jadi dilihat okupansi ya, selalu lihat okupansi. Apapun objeknya. Untuk bisa memperkirakan di mana kalian memutuskan tahun terminalnya. Dan ingat baik-baik ya. Mungkin ada yang bilang ya, atau kalian mungkin dapat materi lain bilang bahwa tahun terminal itu adalah periode perpetualnya atau periode tidak habisnya, periode kekal. Pernah dengar istilah itu? Hah? Pernah. Ada yang pernah bilang ya, itu periode kekal katanya. Betul, periode kekal kalau kita melakukan penilaian saham ya, karena yang namanya bisnis itu nggak ada habisnya ya. Dia bisa going concern terus, asumsinya going concern istilah dalam penilaiannya ya. Kalau istilah dalam finance-nya, istilah dalam DCF-nya adalah perpetual period, periode perpetual. Nah, tapi di dalam penilaian properti atau property valuation tidak ada istilah perpetuity. There is no perpetuity, ya. Because property itself has a very limited variables such as building, land, and ownership. Ya. Sebenarnya kalau land enggak, tapi ownership-nya. Apa Pak contohnya? Building. Building itu ada umurnya enggak? Iya. Saya udah tunjukin ya waktu itu di MAPI itu ya, BTW MAPI.
Ada umur ya. Hotel let's say 50 tahun. Terus misalnya HGB. HGB ada umurnya nggak? Ada ya. Bisa diperpanjang Pak, tapi betul bisa diperpanjang. Tapi ada umurnya. Bisa juga nggak diperpanjang loh. Selalu ada kemungkinan itu. Selalu ada kemungkinan itu. Belum lagi fixture furniture-nya. Belum lagi mesin peralatannya. Semuanya ada umur. Apa mungkin kita menggunakan asumsi going concern selama-lamanya dia operate sebagai hotel? Nggak tepat ya. Sebagai satu konsep penilaian itu nggak tepat. Itulah sebabnya yang namanya terminal value atau terminal period itu properti diasumsikan di apa? Avan Davar. Properti diasumsikan di apa ini? Gimana, Pak? Yang namanya periode eksplisit, terminal value, ya. Properti itu diasumsikan diapain? Di tahun ini nih. Diasumsikan diapain? Diasumsikan going concern selamanya dia beroperasi atau diasumsikan apa? Going concern ya, Pak? Kalau kan tadi saya bilang, going concern itu nggak tepat untuk property valuation. Ada yang menyimak ini? Yang saya sebutkan. Jangan bilang going concern lagi. Apa, Andika? Apa yang ada di benak kamu? Kalau menurut saya, untuk pendapatannya tetap stabil seperti tahun terakhir, tahun kelima itu, Pak. Bukan, ini saya tanya, kalau kita mau menentukan terminal value, konsepnya itu ya, konsepnya ini diapain? Yang namanya terminal value itu. Properti ini diapain? Diasumsikan berjalan terus, going concern, atau diasumsikan lain? Kita udah sepakat bahwa properti itu tidak bisa diasumsikan going concern, karena ada limitasi variabelnya. Satunya, misalnya bangunan. Emangnya bangunan itu bisa bertahan sampai 100 tahun? Nggak rusak-rusak dia. Tanah, emang tanah itu selamanya hak atas tanahnya. Misalnya HGB ya, perusahaan dalam hal ini. HGB itu kan ada limitasinya. Paling lama 30 tahun. Dan diperpanjang. Bisa 20 tahun diperpanjang, bisa 25 tahun diperpanjang. Jadi diasumsikan dijual ya, dijual. Jadi kalau teman-teman baca di referensinya, Peter Wyatt khususnya bilang bahwa terminal value ini diasumsikan bahwa properti ini dijual. Di area juga. Makanya sebenarnya istilah terminal value ini kurang tepat dalam penilaian properti. Yang lebih tepat adalah exit value. Ya, tapi karena udah kadung ya, udah kadung istilah terminal value ini digunakan sampai hari ini, ya kita tetap pertahankan ya. Tapi istilahnya berdasarkan literatur yang saya baca dan secara konsepnya yang benar adalah exit value. Apa itu exit value atau terminal value dalam terminologi penilaian properti? Properti ini diasumsikan dijual. Loh Pak, kok gitu Pak? Ya iya. Kenapa? Karena owner ya dengan kacamata investasi properti, dia sudah mendapat keuntungan yang cukup, propertinya sudah stabil, tunggu apa lagi kalau nggak dijual? Karena ketika dilakukan penjualan, dia mendapatkan keuntungan. Logikanya kan gitu. Kalau dia pertahankan lagi, bisa jadi income-nya malah turun. Bangunannya kena depresiasi. Ya kan? Kompetitor baru mulai bermunculan. Menjuallah di saat yang tepat, ya kan? Kayak Warren Buffett misalnya. Jadi nggak kekal ya, tapi dijual pada titik di mana dia sudah stabil. Ya, dikeluarkan, diexitkan dengan cara dijual. Jadi jangan bilang lagi ya
bahwa periode terminal itu adalah periode kekal atau periode perpetual ya. Itu hanya dikenal dalam istilah penilaian saham. Dalam penilaian properti tidak ada periode perpetual. Semuanya ada batasnya. Pak, boleh nggak Pak? Kalau misalnya saya tarik terus sampai HGB-nya habis, saya buat proyeksi DCF sampai HGB-nya habis atau sampai bangunan nilai ekonomis, umur ekonomis bangunannya habis. Misalnya umur ekonomis bangunan sisa 20 tahun, terus kalian buat periode sampai 20 tahun. Jadi saya nggak mau ada terminal value, Pak. Boleh. Kalau udah begitu, jangan ada terminal value lagi ya. Nilainya dianggap habis. Tapi makin besar kalian berpotensi untuk bias penilaiannya, karena terlalu panjang proyeksinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Izin mengingatkan untuk menutup portal. Oh, portal ya? Dikarenakan waktunya tinggal 5 menit, Pak. Ini jam 10 habis, bukan setengah 11 ya? Jam 10, Pak. Waduh. Bentar. Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Oke, ada pertanyaan? Khususnya terkait DCF dan direct cap ya. Kalau ada yang masih penasaran, mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya mau ngomongin masalah ini ya. Tugas akhir. Nah, jadi kesimpulannya tugas akhir, tolong dibuat satu kelompok berisi 3 orang. Jadi 27 mahasiswa ini dibagi 3 kelompok ya. Jadi dibagi per kelompok dengan 3 orang. Jadi dibagi 3, dapat berapa kelompok tuh? Nanti masing-masing kelompok melakukan penilaian ya. Misalnya kelompok 1 nih ada Andika, Aditya, Andisya. Nah, melakukan penilaian di salah satu rumah ya. Ketiga orang ini, entah di rumahnya Andika, di rumahnya Aditya Arif, atau di rumahnya Andisya misalnya. Tapi nanti laporan penilaiannya dibuat per individu. Tapi misalnya disepakati nilai rumah yang dinilai rumahnya Adit. Jadi Andika reportnya nanti sama nih sama Adit sama Andisya. Ya, reportnya kalian tanggung renteng gitu.
Tapi terserah mau dilakukan modifikasi ya, entah fontnya, warnanya dibedain, ditambahin gambar dan seterusnya, terserah. Tapi secara garis besar objek penilaiannya harus sama ya. Next week kita akan sedikit membahas pelaporan penilaian ya, agar supaya kalian nanti sudah bisa melakukan tugas penilaian dengan komprehensif ya. Tapi saya mau catatan HBU yang kemarin itu diperbaiki ya. Supaya di laporan penilaian itu bisa melengkapi apa yang kurang kemarin. Jadi bisa langsung dibagi kelompoknya ya. Tolong ketua kelas bagi kelompok seperti berdasarkan apa terserah ya. Saya kembalikan aja ke teman-teman semua. Yang jelas satu kelompok 3 orang ya. Random aja kalau bisa. Tapi ada yang ceweknya, setiap kelompok ada cewek, ada cowok gitu ya. Jangan nanti yang cewek, kelompoknya cewek semua, yang cowok semua. Khawatir saya nanti. Oke, ada pertanyaan terkait pembentukan kelompok tugas akhir? Yang pertanyaan, Pak. Ya. Itu tugas akhir itu tugas atau UAS ya, Pak? Kemungkinan tugas. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemungkinan tugas sih. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti nanti satu kelompok tuh yang ada 4 orang itu nggak apa-apa kan ya, Pak? Soalnya kan total mahasiswanya 28. Kalau dibagi 3 tuh ada satunya 4 gitu aja, Pak. Iya, gitu aja. Baik, Pak. Ada 4 orang ya. Saya mau pokoknya foto harus ada ya nanti ya. Foto-foto lengkap. Ukuran sebisa mungkin diukur. Ya dibagi aja ya. Maksud saya kalau misalnya nih yang dinilai rumah Adit sekelompok sama 2 orang lainnya. Nah, ya 2 orang lainnya karena dia sudah berkorban melakukan inspeksi untuk ke rumahnya, 2 orangnya melakukan apa? Penyusunan laporan ya toh. Nanti Arif si Adit ini tinggal pakai laporan yang udah dibuat temennya. Karena ini kan kita nggak mungkin survei secara bareng-bareng ya dengan kondisi seperti ini. Jadi tolong dibuat teamwork-nya aja. Tapi pemahamannya saya harap tidak mengurangi ya satu dan lainnya. Jadi misalnya si Adit ini nggak buat laporan, tapi saya harap tetap mampu membuat laporan penilaian. Jadi ada proses belajar mandirinya lah di luar belajar kelompok. Ya, karena ini masalah keterbatasan ruang gerak kita ya. Karena lagi online learning seperti ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.